Alkitab di situ. Mari kita buka ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Allah itu baik. Tema kita adalah Allah itu baik. Bahasa Inggrisnya God is good. Allah itu baik. Dan itulah tema kita. God is good. Allah itu baik. Saudara, mari kita baca sama-sama ratapan 3. Buka di Alkitab saudara, di HP saudara. Ratapan 3 ayat 21 mulai, lalu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Semua baca ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berhadap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Siapa yang setuju bahwa Allah itu baik? Setiap kita setuju bahwa Allah itu baik. Allah itu dalam melakukan apapun selalu baik. Hanya kadang-kadang kita yang tidak bisa memahami kebaikan Allah itu. Kebaikan Allah itu kadang-kadang bisa terlihat dengan jelas ketika misalnya Dia menolong kita, menyembuhkan kita, memberkati kita. Kita bisa mudah melihat Allah itu baik. Tapi yang paling sulit adalah melihat kebaikan Allah di tengah keburukan. Ini yang paling sulit. Saudara-saudara, melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah hal buruk itu tidak mudah. Ayub pernah melihat ini. Pada waktu istrinya tidak bisa lihat, Ayub melihat. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil apa? Terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub melihat dalam teropong dia melihat Allah itu selalu baik, sekalipun keadaannya buruk. Berbeda dengan istri Ayub yang selalu melihat dengan teropong kacamatanya yang hitam, gelap itu, yang tidak bisa melihat Allah. Dia selalu melihat Allah itu tetap buruk, apalagi pada situasi yang buruk. Saya mau bilang Allah itu baik, tetap baik sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, saya masih ingat cerita mengenai dua orang yang berbeda. Satu anak Tuhan, satu orang yang tidak takut Tuhan. Dalam perjalanan mengembara mereka berjalan dari satu kota ke satu kota, dari satu kota ke satu kota. Namun di tengah jalan inilah yang membuat mereka dua berbeda. Satu melihat Allah itu baik, satu melihat Allah itu sebenarnya tidak baik. Jadi dalam perjalanan mereka mengungsi atau menjadi musafir dari satu kota ke satu kota, maka ini yang mereka lakukan. Seperti biasa para musafir selalu membawa barang-barang bawaan, ya, makanan, minuman, binatang, ya, diantaranya pada zaman itu adalah keledai atau kuda, dan bahan makanan yang paling gampang dibawa adalah ayam paling ringan, digendong atau orang Kupang bilang dikoko saja sudah jalan. Nah, dalam perjalanan mereka singgah di satu kota, mereka karena kelelahan mereka beristirahat, dan pada waktu mereka beristirahat tiba-tiba terdengar dalam tidur itu dua orang ini terbangun karena ada bunyi ayam yang berkotek, padahal malam-malam. Jadi ketika mereka bangun, ternyata ayam mereka telah mati. Sang anak Tuhan berkata, Allah itu baik, God is good. Yang orang di sebelah mengatakan begini, ini orang kebetulan orang Kupang. Lu ulang lagi, ya Allah itu baik. Ayam kita ini daging bakar sudah hilang. Tapi dia berkata Allah itu baik, God is good. Ini orang bilang tidak, Allah itu buruk, makanya ayam kita hilang. Setelah besok pagi mereka bangun, ternyata saudara tahu ada ular yang besar di situ yang sudah tidak bisa bergerak karena memakan ayam tersebut. Lalu anak Tuhan ini berkata, lihat, Allah itu baik. Kalau tadi malam dia tidak ketemu ayam dahulu, dia ketemu lu. Allah itu baik. Kalau dia bilang, oke, saya setuju. Sampai di sini saya masih bisa kompromi bahwa Allah itu baik, yang bukan anak Tuhan ini. Baik,
engkau punya Allah memang baik. Makanya dia ketemu, karena dia jalan ularnya dari sana, dia tidak ketemu kita dahulu, ayam dahulu. Lalu satu malam, besok malam lagi mereka tidur. Dan ketika mereka tidur, mereka dengar kuda meringkik. Ketika mereka bangun pagi, kuda mereka telah mati. Lalu kembali anak Tuhan ini berkata, Allah itu baik, God is good. Seperti biasa, orang yang tidak bisa melihat Allah dalam keburukan selalu mengatakan Allah itu buruk, Allah itu bukan baik. Ketika anak Tuhan ini mengatakan Allah itu baik, dia berkata kepada anak Tuhan ini, bagaimana Allah itu baik? Kalau Allah itu baik, kuda kita tidak mati. Lalu dia bilang, Allah itu baik. Kenapa? Karena rupanya dia digigit oleh salah satu serangga jahat. Saya tidak tahu apa itu yang membuat kuda itu mati. Kembali dia bilang, kalau serangga itu tidak membuat kita mati, atau tidak membuat kuda itu mati, maka kita yang mati. Tiba-tiba mereka berpikir begini, kalau kita tidur di bawah, kemungkinan binatang buas akan memangsa kita. Tanda alarm kita yaitu berupa kuda dan anjing yang akan meringkik dan berkotek ketika ada musuh atau ada bahaya sudah tidak ada. Kita naik saja ke atas pohon, katanya. Kita tidur di atas pohon. Dan ketika mereka tidur malam, dalam kegelapan itu mereka memiliki satu benda yang namanya obor. Mereka nyalakan obor itu lalu mulai tertidur. Tiba-tiba malam, dalam kedinginan, obor itu bukan hanya pakai terang ya, tapi juga menghangatkan tubuh mereka. Dan ketika obor itu mati, sekali lagi mereka kedinginan, dan anak Tuhan itu berkata, God is good, Allah itu baik. Betapa marahnya orang yang tidak percaya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dia berkata, bagaimana mungkin Allah itu baik? Ini musim dingin, kita tidak mendapatkan penginapan karena mereka sudah cari penginapan tidak dapat. Jadi satu-satunya adalah berteduh di bawah pohon. Dan malam itu entah bagaimana mereka harus tidur di antara dahan dan batang pohon yang besar. Tidak tahu bagaimana cara mereka tidur. Yang penting mereka bisa hangat dengan api yang coba mereka bakar atau obor itu. Bagaimana Allah itu baik? Kami kedinginan. Tiba-tiba beberapa menit kemudian mereka mendengar derap langkah kuda begitu banyak memasuki kota, di mana kota ini yang tadi mereka lewat untuk minta penginapan tapi tidak mendapatkannya. Dan singkat cerita, pasukan itu pergi, dan besok pagi mereka bangun ketika mereka lihat tempat orang-orang nginap itu sudah hancur. Para perampok telah mencuri seluruh kekayaan kampung itu. Lalu dia berkata, Allah itu baik. Lalu sekali lagi dia bilang, kalau Allah itu baik, sekali lagi kenapa tadi malam kami tidur dalam kedinginan? Dia bilang, sebab kalau obor kita tidak mati, dia tahu masih ada 2 orang di atas pohon. Berarti mau saya di sini, kalau obor itu tidak mati, kemungkinan mereka juga dibunuh oleh para perampok itu. Tuhan buat segala yang terburuk, tapi mata orang yang baik selalu melihat Allah itu baik. Saudara-saudara, dalam setiap peristiwa yang kita alami, ingat, Allah tetap baik. Allah tidak berubah. Dia baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita lihat penjelasan kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang bernama Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika dia menulis tulisan ini atau kitab Ratapan ini, mengapa disebut Ratapan? Karena dia meratap kota atau Yerusalem yang akan hancur atau yang telah hancur. Karena itu dia meratap, dia berdoa dalam dia melihat bahwa Yerusalem telah hancur. Dari sisi yang lain, orang Israel melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang baik. Kalau Allah itu baik, Yerusalem sebagai kota suci tidak hancur. Tetapi sekali lagi, seorang bernama Yeremia melihat bahwa di dalam Tuhan, Allah itu selalu baik. Dalam keruntuhan Yerusalem, Yeremia dalam beratapannya dia selalu melihat Allah itu baik. Nah pertanyaannya,
Bagaimana saudara bisa lihat Allah itu baik? Siapa yang bisa melihat Allah itu baik? Nah, sekali tadi saya bilang, kalau saudara punya jalan hidup, kios laku, ya, rumah tangga aman, berkat selalu banyak, tidak ada persoalan rumah tangga, tidak ada sakit penyakit atau apapun, kita bisa bilang God is good. Tapi ketika keadaan seperti Yeremia, namun masih bisa melihat Allah itu baik, itu yang luar biasa. Dan saya mau bawa kepada saudara, orang yang bertumbuh imannya sekali lagi selalu melihat Allah itu tetap baik, sekalipun keadaan di sekelilingnya apa? Kelihatannya buruk. Nah, siapa yang bisa melihat Allah itu baik? Tidak semua orang bisa melihat Allah itu baik. Saya kasih contoh paling gampang. Mengapa ada yang orang suka cari Tuhan, ada tidak? Saya suka cari Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu melihat Allah itu baik. Nah, karena itu mari kita lihat siapa yang bisa melihat dalam teropong imannya bahwa Allah itu baik. Yang pertama, orang yang mengatakan Tuhan baik adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Anda tidak bisa bilang Tuhan baik kalau Anda bukan orang yang punya tipe berharap sama Tuhan. Hanya orang yang selalu berharap Tuhan yang akan melihat Allah itu baik. Sedangkan saudara-saudara yang maaf, semua aman, semua gampang didapat, Anda tidak akan bisa melihat Allah itu baik. Kecuali Andalah yang selalu hidup Anda bergantung berharap Tuhan yang akan berkata Allah itu baik. Mari kita lihat ayat yang ke-24. Sudah lihat di ayat yang ke-24 dan Ratapan pasal 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sudah lihat sampai di situ? Yang bisa bilang Tuhan baik siapa? Orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang tidak berharap pada Tuhan tidak akan bisa melihat Allah itu baik. Hanya mereka, tadi pagi saya menjelaskan, hanya orang yang biasa berharap, yang akan melihat pengalamannya bersama Tuhan, yang akan bisa mengatakan Allah itu baik. Siapa yang merasakan bahwa Allah itu baik ketika saudara dalam pengalaman hidup saudara berharap pada Tuhan dan ada banyak hal yang Tuhan buat dan tolong saudara. Coba saya lihat tangan saudara yang pernah mengalami waktu saudara berharap betul sama Tuhan. Tak usah lihat yang belum kita dapat, yang sudah kita dapat. Saudara bisa lihat bahwa kita hanya bisa bilang Allah itu baik karena kita punya pengharapan dan sekaligus pengalaman ketika kita berharap Allah itu luar biasa baiknya. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah harus menjadi tempat harapan? Kenapa kita harus berharap pada Allah? Dari teks ini kita mendapati ayat 21. Coba saudara lihat ayat 21. Kita mundur ke ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan apa? Berharap. Mengapa harus berharap? Penulis Yeremia mengajarkan kepada orang Israel, mengapa harus berharap? Ayat 21 dia bilang, tapi hal ini yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Dasar apa Yeremia mengajar orang Israel, orang Yerusalem untuk berharap sama Tuhan? Dasarnya ayat 22. Coba saudara lihat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kenapa kita berharap? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Tak berkesudahan itu artinya apa? Tidak pernah habis. Dan kita ini ada kata sudahnya. Ya, saudara gini. Kita ini kan ada sudahnya atau ada kata finishnya. Manusia itu selalu start dan diakhiri dengan finish. Manusia itu selalu ada batasannya, ada titik awal dan ada titik akhir. Tapi dalam posisi Tuhan, Yeremia melihat kebaikan Tuhan, tempat kita berharap itu dikatakan bahwa kasih setianya tak berkesudahan. Kesetiaan Tuhan atas hidupmu tak berkesudahan. Anda mau menangis, Anda mau tertawa, dia tetap tak berkesudahan kasih setianya. Anda susah, Anda senang, kembali lagi susah, tak berkesudahan kasih setianya. Manusia kan berbeda. Ini hari dia sayang kita,
besok tidak lagi. Makanya manusia bukan tempat yang baik untuk kita berharap. Manusia mengecewakan. Kenapa? Karena stoknya setianya manusia itu terbatas. Manusia itu bisa setia kalau tadi malam saya gunakan kata ini, kalau ada apanya. Tapi ketika kita tidak ada apa-apa dalam hidup kita, manusia itu akan pergi dan tidak bisa setia dengan kita. Dia hanya bisa setia karena ada apanya kita. Tapi Tuhan berbeda. Tadi malam saya bilang, Tuhan itu Allah yang menerima kita apa adanya, bukan karena kita ada apanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu ada setiap hari dan tak pernah habis. Nah, bayangkan kalau kasih setia Tuhan masih terus ada setiap hari, masa dia tidak peduli dengan saudara? Masa dia tidak peduli dengan air mata saudara? Masa dia tidak peduli dengan beban hidup saudara? No, tidak mungkin. Karena itu berharap pada Tuhan, karena Allah itu tetap baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jawaban yang kedua di dalam ayat yang ketiga, 22, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau tadi kasih setia, kesetiaan Tuhan yang selalu mendampingi kita, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kan manusia itu kalau bahagia sama-sama, tapi kalau ketika berduka tidak semua orang bisa berduka bersama-sama kita. Ketika kita senang bisa semua orang, tapi ketika kita susah hanya orang-orang tertentu. Allah bukan begitu. Digambarkan dia setia. Karena itu kita mau menangis kah, kita mau senang kah, kita mau susah, dia setia. Tapi yang kedua dia berkata rahmatnya, anugerahnya, berkatnya selalu dikatakan apa? Rahmatnya tak habis-habis rahmat. Rahmat itu anugerah. Anugerah itu begini. Rahmat atau anugerah itu begini. Anda tidak layak dapat, tapi dia kasih. Anda tidak layak dapat, tapi apa? Dia kasih. Saya kan sudah bersaksi bahwa saya pertama kali dapat mobil itu tanpa 1 rupiah pun. Itu namanya rahmat. Itu namanya anugerah. Kalau kita bisa beli, itu namanya kemampuan diri. Tapi ketika kita tidak bisa beli, lalu orang kasih, itu namanya rahmat, itu namanya anugerah. Makanya keselamatan itu apa? Anugerah. Tidak bisa diambil oleh tangan manusia, tapi diberikan oleh tangan Allah. Jadi waktu saya dapat mobil pertama kali, saya sudah cerita di sini bahwa saya tidak punya 1.000 rupiah. Sampai saya bilang kepada sang pemilik, saya tidak punya uang 1.000 rupiah. Dia bilang, datang, saya kasih mobil ini. Dapat di mana orang kasih mobil tanpa bayar 1.000 rupiah pun? Itu namanya rahmat. Nah, walaupun itu sekali, karena habis itu dia tidak kasih mobil lagi. Karena sekaya-kayanya dia, tidak mungkin dia bilang, besok masih ada 3 di rumah. Sekaya-kayanya dia tidak mungkin dia buat itu. Itulah manusia. Dia terbatas, rahmatnya terbatas, anugerahnya terbatas. Tapi Tuhan itu tempat kita berharap, karena rahmatnya tak pernah habis. Stok surga, rahmat surga itu terlalu banyak. Sampai-sampai katanya ada seorang yang dalam ilustrasi ya, ada orang yang naik ke surga dan sampai di sana, dia sampai di surga, dia keliling-keliling surga. Katanya Yesus bawa dia ke surga, lihat seluruh ruangan. Dia lihat ruangan ini, ruangannya siapa? Oh, ini Petrus punya. Wih, bagus sekali ya, memang Petrus setia. Dia buka lagi seluruh murid punya ruangan, tapi tiba-tiba dia lihat seperti ada gudang di ujung sana. Lalu dia, Tuhan bisakah saya dengan Tuhan Yesus ke sana? Kayaknya ada gudang di sana. Iya, mari kita ke sana. Dan ketika Tuhan Yesus bilang sama malaikat, maksudnya malaikat, buka gudangnya. Waktu dia buka, ada susunan hadiah-hadiah banyak sekali. Lalu ketika dia jalan-jalan, dia lihat, ketemu kebetulan yang lihat ini namanya Lazarus Rohi. Lazarus ini lihat nama-nama macam-macam. Ada Markus, ada Fani, ada Lukas Tule, ada Daifanggilae. Tapi tiba-tiba dilihat, ada nama saya di sana, Lazarus Rohi. Lalu dia bilang, Tuhan, itu ada kotak di sana.
Dia bilang, itu nama saya. Betul, iya betul. Itu nama kamu. Itu kotak saya. Iya, itu kotak saya. Berarti ini kotak harusnya dikirim ke saya. Iya. Ketika dia dekat lagi, ada beberapa kotak-kotak, ada yang kecil, ada yang besar sekali, ada yang sedang, nama-nama Lazarus. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa ini tidak dikasih? Lalu dia bilang, sebenarnya waktu engkau berdoa dalam harapan-harapan dalam doamu, saya sudah mau kasih, tapi saya uji apakah engkau tetap sabar berharap sama Tuhan, ataukah engkau cepat bosan lalu tidak percaya bahwa aku sanggup memberikan segala sesuatu. Saya sudah siap stok, tapi selalu engkau paling 2 hari berharap, hari ketiga masih berharap, hari keempat, tapi 1 bulan, setahun engkau tidak lagi mau berharap karena engkau pikir Allah stoknya sudah kosong. Karena engkau terlalu berharap, nanti besok engkau minta yang lain lagi, aku siap lagi kado lagi. Dan ketika engkau berharap belum pada waktunya, engkau bilang ganti lagi pergumulan saya, dan akhirnya saya bikin lagi kado yang lain, dan ternyata sampai engkau mati kado itu tidak pernah engkau dapat. Padahal saya sudah susun semua banyak di sana. Jangan pernah takut, harapan kita selalu ada. Tuhan punya stok yang tak pernah habis. Ada amin. Lalu dia katakan gini, ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Selalu apa? Selalu apa? Baru. Bagi saya, bicara tentang baru di sini adalah kesetiaan Tuhan. Tapi kalau Allah setia dengan cara setia yang baru, yang fresh, yang segar, saya meyakini dalam hidup ini kita selalu bangga dengan cerita-cerita masa lalu. Pak Pendeta, tahun 2000 berapa kita lupa kan? Berapa kok saya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Aduh, kalau saya ingat-ingat saya menangis, Pak Pendeta. Bagi saya itu bagus, tapi bagi saya Anda harus berdoa supaya Anda punya pengalaman-pengalaman baru lagi di tahun 2022. Karena dia yang bilang, Allah tempat kita berharap karena selalu baru setiap hari. Baju saja kita ganti kan? Ada di sini yang pakai dari tahun Anda lahir? Ada di sini? Kalau sampai ada dari lahir itu memang Anda luar biasa. Kita yang pakai pakaian ini kan sudah berubah kan, ya kan? Saya sudah kirim ke hamba Tuhan, kirim ke teman-teman, keluarga sebanyak. Kalau saya tidak kirim mungkin itu baru saya saja, mungkin 1 auto begitu tidak cukup. Selalu Tuhan kasih ganti. Kenapa Tuhan ganti? Pertama, Tuhan itu ikut mode juga. Tuhan juga tahu anak Tuhan itu butuh mode, betul ya? Bayangkan kalau saya sekarang kan modelnya celana kaki botol. Dulu itu zaman celana saku halaman. Mengerti celana pasok? Celana yang lebar luar biasa. Kapan hari istri saya beli celana untuk anak saya mau ke Malang nanti kalau Tuhan izinkan, ya agak lebar. Anak saya bilang, mama biasa, mama besok dipakai. Tuhan itu tahu bahwa kita juga butuh mode, selalu berganti. Amin. Tapi yang kedua, saudara, Tuhan tahu bahwa badan kita ini kan tidak stabil. Bayangkan saudara sudah 80 kilo, lalu Tuhan tidak kasih saudara berkat baru untuk baju baru, sedangkan saudara mau pakai waktu SMP. Coba kasih dekat itu foto SMP dengan sekarang, kira-kira masih cocok usuannya? Tidak cocok. Makanya Alkitab bilang rahmatnya selalu baru. Kenapa? Stoknya Tuhan tidak pernah habis. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Teruslah berharap pada Tuhan walaupun keadaannya kelihatannya tak ada harapan. Dengar baik-baik. Teruslah berharap kepada Tuhan walaupun kondisi keadaan kita tak memberi kita harapan. Namun Allah kita tetap Allah yang dapat diandalkan. Yang kedua, siapa yang bisa melihat Allah itu baik? Allah itu baik bagi mereka yang setia mencari Dia. Coba kita baca ayat 25b. Ayat 25b. Sambil kita persiapkan, saya minta Jenny ambil kursi dekat sini, ambil mic, siap-siap.
Saudara dengar baik-baik. Jadi yang kedua, siapa yang bisa melihat bahwa Allah itu baik? Kalau yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang setia mencari Tuhan. Ayat 25b, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau saudara sambung dengan ayat 25a, itu berarti Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudara, saya selalu bilang, cari manusia saja kita dapat sesuatu. Betul ya? Yang orang sering bilang cari muka itu. Padahal kan kita sudah ada muka. Di manusia ini masih cari muka juga. Ya? Kenapa orang suka cari muka? Ya lepas dari negatifnya, kita ambil yang positif. Orang cari muka itu kan ingin pertama dapat perhatian. Tapi yang kedua, dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Ya kan? Saya masih ingat, masih muda-muda dulu, masih SMP, masih SMA. Kalau jalan-jalan itu lihat nona-nona itu ribut sendiri. Sengaja ribut saja, tapi sebenarnya bukan apa-apa, supaya nona-nona lihat, wih adalah nyong-nyong di situ. Selalu cari perhatian. Sekarang bahasanya apa? Caper. Cari perhatian. Dengan maksud supaya kalau bisa orang yang di sana tuh dia datang. Paling jengkel kadang-kadang betul bikin gaya semua aja orang sonito, itu yang paling sakit hati. Tapi maksudnya begini, dia bilang Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Mengapa orang yang dapat melihat Tuhan baik itu adalah orang yang bisa cari Dia. Begini saudara, kalau yang namanya cari itu kan kita pasti kebanyakan kita dapat, ya kan? Cari teman, kita dapat teman. Kenapa kita bisa dapat dia? Karena kita tahu tentang dia. Ketika kita tahu tentang dia, kita tahu alamatnya dia, gitu kan? Kalau orang yang biasa kita sudah cari, atau orang yang biasa kita ketemu sebagai sahabat, kita gampang ketemu dia. Kenapa? Karena kita tahu di mana dia tinggal, di mana alamat. Bahkan kadang-kadang dia tempat bermain kita tahu. Sehingga ketika kita cari, tidak menemukan orang itu, oh iya sudah beta ingat, dia biasa main di sana. Lalu kita pergi mencarinya. Bukan hanya ketika mencari dia kita tahu alamatnya, tapi dengan menemukan dia kita mengenal lebih dekat siapa orang yang kita cari. Dengan mengenal orang siapa yang kita cari, kita kenal sifatnya, kita kenal karakternya, kita kenal maunya, semua kita kenal. Dan dari itulah kita sadar bahwa orang yang kita kenal itu dapat memberikan kita sesuatu yang baik. Mudahnya begini saudara, orang yang kita cari biasanya tidak selamanya, tapi biasanya yang kita cari orang yang kita kenal dengan baik. Betul tidak? Atau pernah saudara cari gubernur nih, Victor Raiskodat, saudara pergi di kantor gubernur bilang, saya mau cari itu Victor Raiskodat, yang mana itu? Kasih tahu dia saya ada cari. Kira-kira Victor ketemu saudara tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau saudara pun teman di situ, saudara bilang, mau cari siapa? Pak Satpam bilang, saya mau cari ibu di bagian Kesra. Saudara gampang, karena saudara sudah kenal. Tetapi mencari orang yang tidak kita kenal, bukan saja kita tidak bisa ketemu, tapi kemungkinan tidak ketemu itu sangat besar, karena kita tidak kenal. Tuhan kita kan kita kenal. Waktu kita cari dia, Alkitab bilang apa tadi? Tuhan itu baik bagi mereka yang mencarinya. Kenapa Anda mencari? Karena kita tahu persis teman ini kalau kita cari dia, ketemu, oh kita heboh. Teman ini kalau kita ketemu, oh senangnya minta ampun. Teman yang satu ini kalau ketemu Bapak, oh heboh, senang sekali. Biar sudah makan ketemu cerita saja, aduh enak sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau sahabat saja kita cari, kita dapat ada rasa puas di sini. Saya masih ingat waktu masih muda dulu, kalau saya tidak ketemu di komunitas saya, yaitu komunitas persekutuan doa, Youthful Gospel, rasanya tidak ada sesuatu yang kurang di hati saya.
Kalau sudah ketemu mereka, padahal kita tidak ada uang yang banyak, tidak ada makan yang banyak, hanya kumpul saja, kumpul, ketemu, cerita-cerita, senang, pelayanan, pulang itu hati senang sekali. Pulang, aduh besok lagi ketemu lagi. Nah demikian dengan Tuhan. Anda hanya bisa lihat Tuhan dengan baik kalau Anda mencari dan menemukan Dia. Kalau Anda menemukan Dia, Anda akan tahu siapa Dia. Kalau Anda tahu siapa Dia, itu yang saya bilang, bahwa mereka yang setia mencari Dia akan berkata Tuhan itu baik. Pernah saudara orang bilang sama saudara, ini orang pun sombong lagi? Pernah? Saya berulang-ulang, Pak Yos. Orang bilang saya sombong, ketemu tidak tegur katanya. Bahkan ada pendeta-pendeta bilang, Pak Jerry itu sombongnya minta ampun. Saya masih ingat waktu masih muda, rapat-rapat, orang bilang saya sombong. Beberapa pendeta bilang saya sombong. Saya mati sombong apa ya? Orang alumni saya mau apa ya? Sombong apa saja lah. Tapi satu waktu ketika saya ketemu seorang pendeta di sebuah pelayanan di kampung, saya ada di situ, saya hidup dengan dia apa adanya, makan yang dia sediakan, minum, ya, semua yang dia sediakan kami bantai semua. Lalu dia bilang sama saya, Pak Pendeta, boleh saya jujur kok? Silakan, saya bilang. Saya pikir dia mau jujur apa? Dia bilang, minta maaf. Saya bilang, kok belum tahu masih minta maaf apa? Dia bilang begini, Pak Pendeta, maaf. Saya bilang sudah, saya sudah maaf dari tadi. Omong sudah, itu baru kupangkan begitu. Sekali lagi maaf, sudah 3 kali cukup. Begini Pak Pendeta, saya pikir Bapak ini selama ini sombong. Ternyata waktu saya beberapa hari Bapak ada di sini, ternyata enak Bapak diajak ngomong enak. Soneta lalu tuntut macam-macam. Saya bilang, kau tahu dari mana saya macam-macam? Sonde kan beta lihat saudara manusia selalu lihat. Namun ketika berhadapan dengan Anda, baru orang bilang, sonde dia kelihatan memang muka begitu sih. Dia muka memang seram, di hati baik. Karena saudara orang ngomong begitu sama saudara, mati muka keculas, tapi aduh lu belum ketemu dia baik sekali. Kenapa orang bisa bilang gitu? Karena selama ini dia tidak tahu. Tapi ketika dia cari dan ketemu, baru dia tahu aslinya. Makanya saudara, kalau lihat orang jangan cepat-cepat bilang orang sombong. Waktu itu saya masih jalan kaki ya, belum punya motor. Saya dalam mati, buat apa sombong? Kecuali saya punya mobil 8 kah, semua Alphard semua, baru saya sombong. Ya boleh lah, ini ada jalan kaki sama-sama semua apa. Tapi orang selalu menilai kita salah, betul ya? Saya jujur sama saudara, saya berpikir semua orang kaya
itu sombong. Itu kan pikiran kita. Pas dong naik oto, kata sombong, takkan ada oto saja kok. Saya dalam hati, kalau ada oto julung pasti sombong lah, kan begitu. Ya, jadi waktu orang kaya naik oto, pakai sepatu baru, jalan, kita bilang sombong minta, perempuan sombong. Tapi saya ketemu beberapa orang kaya, betapa kagetnya saya juga pikir pasti mereka sombong-sombong. Saya juga ketemu beberapa orang kaya, saya contoh saja, bos petir. Bos petir tahu ya? Tidak tahu bos petir? Yang di muka Karisma itu? Apa petir itu? Ya? Kafe petir itu. Dia pun nama Koaris Charlie. Kalau sudah lihat gayanya jauh. Satu waktu saya diundang khotbah. Jadi saya pikir namanya orang kaya ya, asli mereka duduk dengan wibawa, jaga jarak, sulit beromong. Tapi saya dalam hati gini, ini pengusaha sukses sebagai hamba Allah. Habis saya sudah rencana habis khotbah saya mau minta dia foto dengan saya. Tapi betapa kagetnya saya. Sebelum saya minta dia foto, dia ambil kameranya lalu bilang, "Pak Pendeta, yang kita share ini." Saya dalam hati, gila juga ya. Orang kaya tidak sombong. Mengerti ya? Saya kenal ada beberapa keluarga, pikir mereka sombong. Tapi ternyata mereka masuk dengan mereka sama-sama dengan, ternyata mereka seperti kita, apa adanya. Saya juga jujur, memang ada orang kaya yang sombong, betul ya. Tapi maksudnya gini, banyak kali kita salah menilai orang hanya karena dari jauh. Kalau Anda hanya dari jauh dengan Tuhan, tidak pernah dekat dengan Tuhan, Anda tidak bisa lihat Allah itu baik. Tapi kalau engkau intim dengan Dia, sudah akan bilang Tuhan baik. Ada amin. Kalau saudara intim dengan Tuhan, pasti Tuhan saudara bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bagi mereka yang mencari Tuhan. Jadi 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara sekali lagi, Tuhan itu baik, spesial untuk orang yang mencari Tuhan. Karena kita tidak punya LCD, jadi saya minta bantuan Jenny. 2 Tawarik 7 ayat 14. Pakai mic kawan. 2 Tawarik 7:14. Ayo cepat-cepat Jen. 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudara-saudara dengar firman Tuhan berkata, agak cepat Jen. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ambil yang lain Jen. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kuat. Dan umatku yang ya kuat. Yang umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Saudara, dengar baik-baik. Kenapa Tuhan itu baik? Pertama, bagi orang yang mencari Tuhan dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga. Telinga Tuhan tidak bisa tertutup. Telinga Tuhan tidak bisa ditutup oleh tangan Allah itu sendiri. Ketika ada orang yang rindu mencari Tuhan, Anda berdoa, Tuhan mendengar. Sekali lagi, Anda berdoa, Tuhan mendengar. Lalu sudah berkata gini, Pak Pendeta, kalau memang Tuhan dengar, terbukti sampai hari ini belum Tuhan tolong. Kan manusia kita juga begitu toh. Contoh anak saya, Bapak, kau bilang ini hari kau mau jalan-jalan. Misalnya, saya sudah janji kita mau jalan. Bapak, kau bilang mau jalan-jalan. Iya, saya bilang, iya saya mau jalan-jalan. Tapi kan tunggu, Bapak masih kerja. Nah, satu. Kedua, Bapak, jalan sudah. Bapak kerja soal. Tunggu, beta masih mandi. Gitu kan? Pas habis mandi, Bapak, kau bilang mau jalan. Iya, tunggu. Kasih panas oto dulu. Tidak berarti bahwa saya akan melanggar perjanjian saya. Demikian dengan Tuhan. Waktu saudara berdoa, bukan Tuhan belum dengar, Tuhan dengar. Saudara yang mencari Tuhan, tapi kan Dia selalu menunggu waktu yang tepat. Ada amin? Jadi kalau belum datang jangan marah, Tuhan bilang Tuhan tidak baik. Tidak, Tuhan punya waktu yang tepat. Selalu Tuhan punya waktu yang tepat.
Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di dunia ini semuanya dikerjakan indah pada waktunya. Nah, kita ini kan orang Kupang kenal dengan kata, bukan, kalau orang Jawa kenal dengan kata martabak, itu enak. Orang Kupang bukan kenal dengan martabak, makrarapak, mirip-mirip, tetap beda maknanya. Martabak itu enak dinikmati. Orang makrarapak itu, coba saudara make up makrarapak, coba make up makrarapak, kira-kira jadi apa? Saudara, kalau makrarapak make up itu, kalau bukan bibir merah lari lewat dari bibir. Kalau bibir tipis baik, jadi kalau dia lewat sedikit, nah masih agak kelihatan bawah. Bibir sutabal ke koki Solo, dia lewat itu, saudara bisa bayangkan. Dia gambar lewat bibir jadi apa kita? Yang makan rapak itu tidak bagus, betul ya? Pernah saudara pakai sepatu makan rapak, pakai high heels, coba makan rapak. Lupung kaki soli keseleo, lalu jambang ebeta. Semua yang makan rapak itu tidak baik. Bagi saudara-saudara yang ikut YouTube ini, makan rapak itu artinya terburu-buru bahasa Indonesianya. Tapi orang Kupang kan suka makan rapak kan? Apa-apa saja mau cepat-cepat. Saya orang yang salah satu yang paling mau cepat-cepat. Apa saja yang tadi seperti tadi. Baca cepat-cepat, saya mau cepat semua. Kalau saya suruh beli garam, cepat, semua cepat. Karena saya punya bapak mungkin abri ya, sudah biasa dengan siap. Jadi kami cepat. Jadi kalau anak-anak agak mandi, ambil handuk, cepat sudah. Ya, kaputa terus saya pun kepala pusing. Tapi sekali lagi kembali pada Alkitab, orang yang mencari Tuhan apa dia bilang? Aku mendengar dari sorga, lalu dan mengampuni dosa mereka serta apa? Memulihkan negeri mereka. Apa yang saudara rindu? Tuhan pulihkan hidup saudara. Itu hanya kita dapat ketika saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada pemulihan tanpa kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, tidak bisa kita main-main dalam mencari Tuhan. Harus serius dan harus sungguh-sungguh. Kesimpulan saya begini, kalau saudara setengah-setengah dengan Tuhan, jangan pernah lihat Tuhan bisa pulihkan keadaan saudara. Butuh serius dan sungguh-sungguh. Ayat 16, jadi sekarang telah kupilih dan kuduskanlah rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara lihat ini, 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-16, dia bilang gini, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, rumah tempat orang mencari Tuhan. Kita kan rumahnya Tuhan ya. Kita disebut apa? Bait Allah, tempat orang mencari Tuhan. Hidup kita, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka kata Alkitab dalam 2 Tawarik 7 ayat 16, mataku dan hatiku ada di situ apa? Kapan? Sepanjang masa. Mataku ada di situ. Jadi saudara kemanapun, mata Tuhan ada di situ. Saudara menangis, matanya ada di situ. Saudara tertawa, matanya ada di situ. Saudara jatuh, matanya ada di situ. Saudara sedang berteriak, matanya ada di situ. Apa kurang lagi kita berharap sama Tuhan? Tuhan itu baik karena mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara yang suka mencari Tuhan. Saya jujur, kalau saudara cari Tuhan, tadi saya bilang tak usah MPO menarik perhatian orang. Cari wajah Tuhan, mata Tuhan akan terarah kepadamu. Nah, bayangkan kalau mata Tuhan sudah terarah kepada kita, siapa yang berani sonto kita? Orang Gobang bilang, siapa yang berani jamah kita? Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Nah sudahlah, tapi kita masuk pada poin yang selanjutnya. Poin yang ketiga, kalau saudara perhatikan baik-baik Alkitab, apa kriteria orang yang bisa melihat Tuhan itu baik? Yang ketiga, yang terakhir, mereka yang bisa melihat kebaikan Tuhan adalah mereka yang selalu menanti di bawah kaki Tuhan. Ayat yang ke-26 coba kita baca sebagai ayat terakhir.
di Alkitab saudara. 1, 2, 3 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik apa? Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti itu tidak enak. Kata orang dunia, menanti itu tidak enak. Betul ya? Yang namanya menanti itu tidak enak. Sudimana OTW. Coba lu visi dan beta. Aduh minta maaf kawan, beta baru bangun. Tapi tadi dia bilang di mana? OTW. Padahal OTW itu artinya on the way. Sudah jalan. Apakah di atas tempat tidur itu on the way? Tapi sudah kita biasa OTW. Sedangkan yang satu tunggu-tunggu. Kenapa lu lama? Macet kawan. Padahal bukan macet. Waktu dia WA itu bukan OTW. Dia sebenarnya OTS. On the sleep. Masih tertidur. Tapi kita kan sudah biasa. Itu cepat. Lama kita tunggu. Sudah lu nih. Sudah kasih ini. Padahal masih jauh. Kalau saya jemput istri saya suka pakai itu ya. Kadang-kadang saya rasa salah juga. Kalau saya jemput beliau, saya mau begini. Kalau saya pas di rumahnya orang, karena saya harus buru-buru, saya mau beliau sudah harus berdiri di halaman. Seperti kapan hari Kakak Novi ada Om Alatunusa punya ulang tahun, di istri saya pergi. Saya sudah tahu kalau tunggu parkir nanti lama. Jadi saya harus bilang on the way. Padahal saya masih di gereja. Mam tua tanya, sudah mana? Sudah OTW ini. Sudah mana? Sudah dia keluar suruh. Saya belum bergerak. Karena saya sudah hitung dari sini potong gas pendek dari sini sampai jalan potong dari atas itu sampai cepat. Ternyata betul. Saya pas di tengah jalan, istri saya telepon. Nanti sudah mana? Sudah kan nih. Padahal saya baru sampai di sini. Sudah kan istri. Bapak kalau sampai tunggu itu masih foto-foto dari orang tua dong. Oke, besok tahu, makanya besok itu. Jadi saya terus jalan cepat. Pas sampai untuk sudah luas itu. Saya, kok tadi bilang OTW? Ya, kamus kita kan berbeda. OTW saya dengan OTW mama kan berbeda. Tapi intinya sampai sudah langsung naik. Mungkin itu tujuan saya, mungkin juga itu tujuan saudara. Tapi sebenarnya tidak boleh. OTW itu on the way, lagi di jalan. Ya kan? Jangan saudara masih di rumah bilang on the way. Tenang kawan-kawan, tenang kawan, it's on the way. Padahal baru mandi. Ya kan? Saya berharap pas on the way begitu, dia datang muncul di rumah. Kok bilang on the way? Mesti di rumah, dia sengaja datang langsung di lupa rumah. Nah, kembali pada Alkitab, mereka yang menanti-nanti Tuhan apa dikatakan? Sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, memang menanti itu tidak enak tadi karena menunggu lama, tapi saya pikir kalau yang engkau nanti itu orang yang engkau rindukan, biasanya tidak membosankan. Kalau tidak percaya, tanya beberapa orang di sini. Ya kan? Kalau yang kita nanti, tergantung yang kita nanti. Kalau kita nanti tukang penagih hutang ya pasti jengkel lah. Kalau perlu dia belum datang kita bilang kesel, oh nak bilang bapak sudah ada. Walaupun bapak ada di kamar, kan gitu. Tapi coba orang yang menanti-nanti ini, yang kita nanti adalah orang yang kita harapkan sesuatu. Itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah, baru-baru kan kami harus setiap Jumat harus naik doa di sini. Nah kalau naik doa gitu, pada hari Jumat yang beberapa 2 minggu lalu itu ada badan survei yang saya bilang tuh mau kasih bantuan seroja, katanya Jumat datang. Bilang 1-2 hari sampai Jumat belum. Saya bilang saya bisa saya naik, tapi sambil saya bilang Joran lu tinggal. Jadi kita naik tapi Joran tinggal, maksudnya karena ada harapan.
dan seroja kontur. Jadi walaupun lama saya mengejar, lu tunggu di situ. Ini uang, ini dana ini. Tapi sampai hari ini dana tidak turun-turun, saudara. Tapi itulah kalau yang namanya memberi harapan, kita tunggu itu tidak membosankan. Karena kita yakin dia pasti kasih walaupun kenyataan nol, ke bawah. Tapi saya pikir Tuhan kan tidak begitu kan? Betul tidak? Tuhan begitu tidak? Tidak. Karena itu nantilah Tuhan dengan baik. Karena dia bilang orang yang menanti dengan dia pertolongan Tuhan itu pasti tidak mengecewakan. Kita tutup dengan ayat terakhir, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saudara jadi bisa baca Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kuat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan pelan-pelan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, kalau kita nanti manusia itu tambah lemas ada. Tadi hanya pesan karena tunggu kawan yang tukang, kebetulan kita tunggu di resto sampai Mbak bilang mau pesan apa, soalnya aqua dulu lah, kawan belum datang, kita pesan aqua, kita pikir kawan cepat datang, lama ganti aqua, Sprite, minum belum datang juga. Mbak bilang masih mau pesan es jeruk, naik. Tunggu lama-lama hemaviton karena makin lemah sampai uang habis kawan. Aduh minta maaf kawan, tiba-tiba ada keluarga rumah jadi jadi kurang aja. Isu habis bukan hanya membuat kita lemah menunggu, uang juga lemah. Tetapi dia bilang terbalik, orang yang menanti Tuhan itu apa? Mendapat kekuatan baru. Jadi orang menanti Tuhan itu harusnya makin semangat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu dia bilang apa? Mereka yang menanti Tuhan itu seperti apa? Raja wali yang naik terbang. Dengan apa? Ya pastilah. Masa burung terbang dengan kaki? Dia terbang menggunakan sayapnya. Persoalannya yang Alkitab gunakan adalah raja wali. Orang yang menanti Tuhan itu bagaikan apa? Raja wali. Kalau burung-burung biasa itu bergantung dari kepak sayapnya. Saudara lihat burung merpati terbang. Kalau raja wali coba saudara lihat, dia tidak kepak, hanya apalagi kalau ayam itu. Ayam itu kan bukan tipe terbang sebenarnya. Tapi kalau ayam itu terbang, saya bisa bayangkan kalau dia terbang di lautan, aduh Tuhan tolong, dia bisa jatuh di sini, karena dia gini terus. Tapi kalau raja wali tidak perlu, saudara, dia hanya cukup buka tangannya, apa? Makanya kalau saudara nyanyi ku kan terbang, walaupun ada di bawah, dan kita membayangkan kita sedang terbang luar biasa, tinggi di awan, padahal kita di lantai. Ya tapi maksudnya kenapa gunakan raja wali? Karena raja wali itu dia tidak perlu kapak, dia hanya butuh satu titik atau satu kesempatan, yaitu badai. Badai makin besar dia tinggal cukup buka, lalu dia tinggal arah saja. Makin badai dia makin senang karena badai itu bisa mengangkat dia lebih tinggi lagi. Orang yang menantikan Tuhan itu digambarkan seperti kepaksaan. Kalau burung lain coba lihat badai langsung aduh, dia langsung begini, langsung mendarat. Tapi raja wali tidak. Badai itu adalah kesempatan dia terbang dan dia seolah berkata, lihat, saya malah cari badai itu karena badai itu yang angkat saya. Orang yang menanti Tuhan itu waktu ada masalah dia dapat kekuatan baru. Kenapa? Karena badai bukan menjadi persoalan dia. Saya bilang, badai itu urusan Tuhan. Anda tinggal buka sayap. Apa itu buka sayap? Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Waktu Anda tidak mampu, buka saja tangan saudara dan bilang, Tuhan, saya seperti burung raja wali, dihantam badai bisa jatuh, tapi aku buka tanganku, seolah-olah mengatakan aku berserah pada Tuhan, hanya kekuatanmu yang bisa menolong aku. Orang yang menanti Tuhan itu bahagia luar biasa, karena Allah itu sangat luar biasa.
Saya tidak tahu berapa lama Anda sedang menanti itu, tapi teruslah mengangkat tangan seperti burung Raja Wali dan bilang, aku mau terbang tinggi bersama dengan kekuatan sayap Raja Wali, yaitu kekuatan yang datang daripada Roh Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.